Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tips super sukses dalam peternakan, yang mana kita akan berjumpa langsung dengan seorang pengusaha sukses dari Desa Bagi Payung. Beliau juga adalah sebagai kepala wilayah di Dusun Reriu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kita mau tanya-tanya tentang peternakan ayam yang di sini Pak, gimana? Ya, yang ditanyakan itu mengenai pemeliharaan atau Iya. mengenai apanya? Pemeliharaannya dulu. Oh ya, ini pemeliharaan di sini kita masyarakat kita itu ada yang peternak mandiri dan Ya. ada juga yang bermitra, ya. Yang ada yang mandiri itu populasinya sedikit. Ya, yang mandiri Yang itu. mandiri. Ya. Tapi kebanyakan yang bermitra itu populasinya besar, ya, sampai lebih besar 5.000, berarti. ada yang 10.000. Nah, begitu. Iya. Bagaimana ya jenis-jenis peternakannya yang ada di Bagi Payung ini? Oh, jenis-jenis peternakannya di Bagi Payung itu bermacam-macam. Ada yang peternak sapi, kambing, ayam, Ya. ada ayam pedaging, ada ayam Apa lagi? petelur. Ya. Nah, seperti yang ini sekarang ini kita Ayam petelur ini pedaging. kan? Pedaging. Ya, ayam pedaging ini ya. Nah, kebanyakan kita di Dusun Reriu ini sekarang peternakan ayam ini sudah mulai maju, sudah Ya. mulai bertambah komunitasnya, sudah bertambah populasinya. Kalau untuk peternakan unggas itu gimana ya Pak? Apanya penghasilan? Iya, penghasilannya. Kalau mengenai penghasilan itu turun naik ya, tergantung dari bagaimana harga pasar, bagaimana dengan teknik pemeliharaan. Kalau pemeliharaan bagus dan harga pasar bagus, ya insya Allah Penghasilan hasil juga bagus. Ya. Tetapi di sini kalau orang yang bermitra, nah yang bermitra ini kalau harga dia tetap sudah ada patokan dari perusahaan, dari PT, ya. Tetapi kalau yang mandiri itu mengenai harga itu turun naik, tidak ada patokan begitu, tergantung dari harga pasar gitu. Kalau harga pasar bagus, ya keuntungan yang beternak mandiri ini bagus. Juga bagus. Keuntungannya, kalau kita menghitung keuntungan, kalau harganya bagus, untungnya banyak dia yang mandiri. Tetapi kalau yang di perusahaan sudah ada patokan, yang bermitra ini sudah ada patokan harga, ya. Biar harga turun, biar harga naik, itu kita sudah ada patokannya. Kalau yang bermitra. Ya. Kalau mengenai untuk kerugian atau mengenai penghasilan atau apa itu, risiko kerugian yang mandiri itu lebih besar. Ya, lebih besar. Kalau yang bermitra itu kurang, enggak begitu banyak kerugiannya. Itu bedanya yang mandiri dengan yang bermitra. Iya. Lantas bagaimana proses pemilihan peternakan ini? Pemeliharaan ini, kalau ayam broiler itu dari umur 0 hari sampai 15 itu masa-masa yang sangat instan itu ya, yang sangat-sangat kritis ya. Itu harus pemeliharaannya itu harus menggunakan yang pemeliharaan yang serba super begitu kita bilang ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena itu masa-masa dia untuk dipelihara dengan baik itu. Bagus pemeliharaannya di hari pertama sampai yang 2 minggu itu akan menentukan hasil yang ke belakang. Ya. Bagus pertumbuhannya waktu kecil, insya Allah pertumbuhannya yang besar juga bagus. Ya. Bagaimana cara pemilihan lokasi peternakan di sini Pak? Kalau pemilihan lokasi. Kita di Bagi Payung ini, khususnya di Reriu itu kan pertanian. Pertanian. Ada yang sawah produktif, ada yang setengah juga produktif, ada juga kebun ya. Nah, tetapi biasa kalau kita untuk peternakan, misalkan kita akan membuat kandang atau apa, kita harus memilih lahan yang kurang produktif.
bagaimana lahan yang kurang produktif itu tempat kita membuat kandang. Kandang. Nah, jadi yang lahan yang produktif itu ya dibiarkan saja pakai untuk lahan pertanian. Yang kurang produktif bisa kita ubah untuk tempat pembangunan kandang. Begitu. Ya, itu lebih bagus ya. Kalau ciri-ciri untuk lahan yang tidak produktif itu gimana ya Pak? Ya, ciri-cirinya kan yang pertama tentu kalau di pertanian itu ya kurang subur, ya terus subur. penghasilannya itu Kurang juga. kurang, ya kurang penghasilannya itu kurang. Nah, bagaimana kalau kita dimajukan dia di peternakan untuk membuat kandang itu, bagaimana kita sulap dia penghasilannya yang kecil itu kita menjadikan dia aset yang besar, penghasilan yang besar. Nah, begitu maksud saya. Kalau yang sudah subur, tanah yang subur atau apa, ya biarkan saja untuk pertanian. Ini yang kurang produktif itu bisa kita buat jadi kandang. Bagaimana menurut Bapak membuat jenis-jenis kandang yang bagus itu Pak? Gimana? Kalau membuat kandang ini, jenis kandang yang bagus itu tergantung dari orangnya, Ya, tergantung dari kemauan orang itu. Ada juga pembuatan kandang yang secara tradisional yang menggunakan atap, ada yang menggunakan asbes. Tentu juga biayanya berbeda, ya berbeda. Nah, di sini kita lihat kita menggunakan spandet ya. Tempat keuntungannya kita itu panas, tidak begitu panas. Nah, tidak begitu panas dan tahan lama bila dibandingkan dengan pakai atap, pakai itu. Tetapi jangan kita terkendala dengan modal, sesuai dengan kemampuan kita. Seandainya modal kita sedikit, ya kita rancang kandang yang sesuai dengan kemampuan kita. Begitu. Kalau kita modal kita sedikit, ya kita rancang kandang yang bermodal sedikit. Begitu. Kalau kita modal ada banyak atau modal yang bisa membuat kandang yang modern begitu, ya alangkah bagusnya begitu. Tetapi disesuaikan dengan kondisi dan modal kita. Coba Pak sharing pengalamannya bagaimana membuat pemuda-pemuda Baget Payung untuk tertarik ternakan. Kalau menurut saya begini ya, kita sebagai orang yang terdepan memberikan contoh kepada pemuda-pemuda. Kita lihat sekarang peternakan semakin maju di dusun kita, terutama di Baget Payung, dusun Riu, ya, semakin maju. Adapun motivasi saya untuk para pemuda begitu. Jadi bagaimanapun pekerjaan itu sebenarnya sangat mudah, ya mudah sekali asal kita mau berusaha. Kita bersekolah, kuliah bukan semata-mata untuk mengejar menjadi pegawai. Untuk peternakan juga bisa kita mengejar keuntungan dari peternakan. Ya, kita harus bisa mengkombinasikan ilmu yang kita dapat di bangku kuliah. SMA, kuliah itu kalau kita aplikasikan di masyarakat untuk di peternakan juga alhamdulillah hasilnya juga begitu bagus. Jadi jangan kita berpatokan kita bersekolah harus menjadi pegawai, bukan menjadi peternak, petani yang sukses dan berhasil. Itu. Bagaimana prospek kedepannya untuk peternakan ini Pak? Kalau kita lihat prospek ke depan untuk peternakan ini, kita lihat sekarang kebutuhan daging di NTB ini kan semakin besar. Ya, apalagi jumlah penduduk kita yang sangat padat, semakin bertambah. Tentu untuk kebutuhan daging ini juga sangat dibutuhkan. Nah, jadi bagaimana kita akan mempersiapkan daging ayam ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita, terutama di Baget Payung dan Nusa Tenggara Barat secara umum. Bagaimana cara pemasarannya ini Pak? Ayamnya apakah ada cara tradisional atau gimana? Cara pemasarannya tergantung dari pemeliharaan. Maksud saya begini, ada kan peternak kita yang mandiri, ada juga yang bermitra. Jadi yang peternak mandiri ini dia bebas menjual kemanapun, bisa dijual di masyarakat, bisa. Tetapi kalau peternak yang bermitra sudah ada tempat menjualnya, dia langsung di perusahaan. Nah, jadi beda dia yang di mandiri dengan yang bermitra. Berarti belum ada pemasaran secara online ini? Kalau selama ini masih belum ada
belum ada pemasaran secara online. online. Nah sekarang kita lihat zaman semakin canggih. Iya. Itulah dibutuhkan bagaimana manajemen yang bagus, bagaimana pemasaran yang bagus, Yang karena bagus. Sekarang ini kita kemajuan teknologi ini semakin maju. Iya. Nah itu bagaimana supaya masyarakat juga bisa menggunakan secara online. Secara online ya. Nanti pelan-pelan begitu ya, pelan-pelan kita akan berusaha. Gitu. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak, mungkin itu aja untuk wawancara hari ini. Iya, sama-sama. Mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi memang seharusnya berjalan seiringan dengan lingkungan. Seperti yang telah disampaikan Bapak Kadus Ryu, bahwa kita harus membiasakan diri dan terbiasa menggunakan teknologi. Bagaimana lantas cara kita untuk memanfaatkan teknologi di era digitalisasi saat ini? Kita bisa memanfaatkan mobile kita untuk mengunduh beberapa referensi yang kita butuhkan dalam peternakan. Semisal saudara-saudara ingin mencoba usaha peternakan yang belum diketahui cara mengaplikasikannya, kita bisa mencari referensi tidak hanya melalui buku-buku yang dijual di toko buku, tapi kini kita bisa mencari referensi untuk masalah peternakan melalui aplikasi yang tidak berbayar. Semua bisa kita unduh secara gratis di Play Store. Seperti aplikasi cara peternakan ayam kampung, di sini kita bisa membaca referensi bagaimana cara membudidayakan ternak ayam secara baik dan benar sesuai dengan referensi-referensi dari aplikasi ini. Juga ada cara ternak ikan dan berbagai macamnya. Semua bisa kita unduh melalui Play Store.